suka itu insya Allah itu bisa dikatakan cinta. Ya, ya. Menyatakan hubungan manusia dalam diam ini maksudnya ya. Tapi kalau tidak diungkapkan mana tahu Pak Cinta. Bisa bersatu. Pak Juwer, kalau tidak dinyatakan apakah kita tahu apakah seseorang itu cinta atau tidak? Ya. Bisa. Pak Juwer, saya nambahin dikit. Masalahnya kan cewek, kalau tadi dua manusia ini. Kalau cewek itu kan butuhnya ini kita hanya kidding ya. Apa namanya, kalau saya misalkan naksir Bu Sofi, enggak mungkin dong Bu Sofi itu yakin kalau saya cinta sama Bu Sofi kalau saya enggak menyampaikan. Jadi menyatukan dua manusia dalam diam ini masuk cinta itu seperti apa? Aku bingung, Pak. Misteri ya, ya betul. Saya juga Pak Soleh. Harus nggak ngomong nggak ngerti gitu loh. Masalahnya dulu yang saya taksir Pak Juwair, cewek yang saya taksir, saya betul-betul cinta Pak. Makanya kalau apakah perasaan, apakah tindakan atau sikap, kalau saya pikir yang pertama dari perasaan, kemudian setelah itu kan berimbas pada sikap, ya pura-pura baik, pura-pura setia, pura-pura, wes pokoknya jadi tukang ojek. Pura-pura. Atau pakai pura-pura Pak. Ya karena akhirnya nggak jadi kok Bu. Kalau jadi karena saya nggak perlu ngomong perasaan saya cinta, terus kemudian sikap saya menunjukkan saya cinta. Itu katanya kurang cukup. Buktinya apa? Dia nikah dengan yang lain. Karena ini kemudian makanya pengalaman hidup ini. Saya tidak setuju dengan manusia dalam diam. Saya diam, dia nggak bersatu masalahnya. Gitu. Ya Pak Soleh, sebelumnya terima kasih. Itu kalau menurut saya, kalau kita timbulkan di sikap, itu biasanya seperti cinta monyet Pak. Waktu kita dulu di MTS atau di SMS di itu Pak. Itu temannya Bu Nani itu. Dewasa dalam pernikahan. Biasanya yang lewat perasaan itu sudah masuk Pak. Oh iya, iya, itu beda lagi Pak. Kalau udah pernikahan nggak perlu ngomong masuk Pak. Ya Pak, mungkin yang dalam diam tadi ya, yang pendapatnya Mahatma Gandhi yang paling menarik, tadi ada terusannya. Jadi yang dimaksudkan ajaran ahimsa atau tanpa kekerasan itu berarti adalah tanpa membenci, tanpa menyakiti hati, dan tanpa membunuh. Jadi menurut saya yang pendapat Mahatma Gandhi itu konsep cinta secara universal ya. Jadi bukan membahas tentang antara perempuan dan laki-laki, tapi ini lebih ke universal gitu, Pak. Iya, Bu. Kalau itu konsep cinta ahimsa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi ini kan mungkin cinta kita pada sang holik ya Bu ya. Jadi kita dalam diam, terus kemudian kita tanpa minta balasan. Tapi kalau pengertian cinta yang masih ada kaitannya dengan dua manusia, itu kayaknya kan cinta itu tetap kita berharap sih Bu, berharap untuk dapat feedback sesuai dengan balasan ya Pak. Iya, tapi kalau cinta dalam diam yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, ini kok saya lebih cinta yang lebih universal ya, artinya cinta kita kepada kholik, mungkin cinta bapak ibu kita kepada anak-anaknya lah, itu mungkin konsep cinta yang cinta itu sendiri. Tapi kalau manusia satu dengan yang lain, ya makanya saya katakan kepura-puraan dari pura-pura itu, karena sebelum jadi pasangan suami istri itu semuanya masih pura-pura. Saya dulu perokok berat di depan orang yang saya taksir Pak, saya nggak ngerokok Pak. Ya, itu kan pura-pura. Sampai sekarang masih pura-pura enggak Pak Soleh? Jangan-jangan sampai sekarang pura-puranya dibawa itu. Sekarang dengan istri kan yo pura-pura. Enggak, serius. Jangan itu lah Bu. Enggak. Itu saya dulu dengan temannya Bu Nani. Ya karena saya kurus dulu gitu kan, makanya saya ditolak Bu. Karena saya nggak ngomong makanya. Karena pura-pura Bu. Ya, Bu. Baik, oke. Ini cinta yang dibahas kebanyakan pada cinta terhadap lawan jenis, gitu ya. Jadi
Ibu Bapak, cinta itu sebetulnya adalah perasaan ya atau emosi yang berhubungan dengan masalah kasih sayang. Ya, terlalu kasih sayang yang kuat. Kalau kasih sayang yang biasa mungkin kita sudah mengatakan biasa ya. Tapi kalau kasih sayang yang kuat ini yang menimbulkan yang namanya cinta. Ya, kasih sayang di sini tidak mesti terhadap lawan jenis. Sesama jenis juga ada banyak, gitu ya. Begitu. Terus kemudian juga terhadap sesuatu pekerjaan, mencintai pekerjaan. Kan ada juga cinta terhadap negara, tanah air dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya ungkapan dari perasaan seseorang karena adanya kasih sayang yang kuat terhadap suatu objek. Gitu. Gitu ya, saya kira ya. Ya Pak. Ini Ya, nanti- Pak. Pak. Ya, Gimana Pak Soleh? cukup Pak. Jangan bahas cinta lagi, sakit hati saya Pak. Baik. Perasaan itu termasuk ilmu ya? Ilmu atau bukan? Oke, Pak. Ilmu. Dari sudut pandang tertentu bisa masuk ilmu. Kalau itu ilmu atau apa namanya suatu hasil perasaan, hasil cinta misalkan itu bisa dibuktikan berlaku umum, berarti itu masuk ilmu. Gitu ya. Baik, kalau gitu silakan lanjut kelompok keempat. Pak. Bapak kelompok keadilan ada Pak Pri yang mewakili siapa? Bukan. Saya Bapak Ibu, saya mewakili kelompok 4, boleh izin share Jangan Bu. Ketuan. Cerita aja, Bu. Ya udah cerita aja Bu. Saya khawatir tidak bisa share. Oh bisa. Bapak Ibu, kami dari kelompok 4 yaitu Ya. keadilan kurang besar. Sudah Sudah Bu, cukup. Yaitu keadilan. Di kelompok kami ada Pak Supriyono, saya sendiri Bu Muntama, dan Bu Nur Hidayah. Apa, Pak? Ini namanya Nur Hidayah Bu. Ya, benar. Kenapa? Saya masalah namanya benar ya Bu. Oh, begitu. lanjut Bu. Oke, Bapak Ibu, artikel di kelompok 4 yaitu mengenai filsafat keadilan, kami mengangkat judul keadilan sebagai mahkota hukum. Keadilan sebagai mahkota hukum. Yang pertama kami sajikan tentang pengertian-pengertian keadilan. Yang pertama keadilan secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata adil. Halo. Ya, lanjut Bu. Lancar, terus. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan suatu sifat yang berupa perbuatan, perlakuan, dan lain sebagainya yang bersifat adil, yang diartikan sebagai sama berat, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang atau sepatutnya. Kemudian banyak sekali pengertian keadilan menurut pendapat beberapa tokoh. Di antaranya yang pertama adalah Plato, adil adalah orang yang dapat mengendalikan diri dan perasaannya dengan akal. Nah, kali sopo mau tadi. Kemudian yang kedua menurut Sokrates. Sokrates ini gurunya Plato. Keadilan akan tercipta bila warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Sokrates memproyeksikan keadilan pada pemerintah. Sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah, keadilan memberi sesuatu kepada anggota masyarakat dengan hak yang harus diperolehnya tanpa diminta.
tidak berat sebelah, tidak memihak kepada salah satu pihak. Kemudian yang D menurut John Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Kemudian menurut Hobbes ini banyak sekali, dan yang kami nanti bahas adalah yang menurut Aristoteles. Kalau orang Jawa Aristoteles. Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrim, yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kemudian ini teori keadilan oleh Aristoteles yang dibedakan menjadi 5 jenis keadilan. Yang pertama keadilan komutatif, yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasanya. Nah, misal yang semua datang ke sini, yang masuk kuliah dapat nilai A seperti itu. Amin. Amin. Keadilan komutatif, masuk A. Kemudian, nah ini contohnya. Uang saku anaknya 8, ada yang TK, SD, SMP, SMA, 100.000 semua. Itu keadilan komutatif. Atau yang kita kalau naik bis tran gitu jauh dekat 3.500, itu keadilan komutatif. Kemudian yang kedua menurut Aristoteles adalah keadilan distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasanya. Misal pekerja dibayar sesuai upahnya. Gaji tukang batu mestinya lebih tinggi daripada keneknya. Begitu ya Pak Juwair? Ada kenek. Kemudian keadilan kodrat alam, yaitu perlakuan kepada seorang sesuai hukum alam. Misal kalau Pak Juwair hasil panen yang dirawat bentuknya lebih bagus daripada yang tidak dirawat. Tetapi ada juga ketidakadilan karena kodrat alam. Menanam padi, tukulnya suket, haki, seperti itu. Kemudian yang keempat ada keadilan konvensional secara hukum begitu ya. Yaitu keadilan yang ditetapkan lewat kekuasaan khusus. Ya kalau di negara yang mematuhi hukum aturan begitu. Mencuri di Arab Saudi hukumannya potong tangan, beda dengan di Indonesia. Hukumannya ya masuk bumi seperti itu. Kemudian ada keadilan perbaikan, yaitu keadilan yang dilakukan kepada orang yang mencemarkan nama baik misalnya. Sehingga 525. Benar, Pak. Halo? Ya Ikira, Mbak Ikira. Iya, lanjut terus. Lanjut Bu. Terus, Lanjut Jos. Bu. Ada artis yang misalnya nama anaknya Ahmad Dhani nabrak orang, dia meninggal, ya jawab untuk membiayai hidup keluarga yang tinggal. Lanang orang meter. Iya, enggak orang meter. Maaf Bu, maaf. Lanjut. Lagi mau bulan. Baik, nah di kelompok kami mengangkat bahwa mahkota dari hukum adalah keadilan. Karena keadilan itu dasarnya kesepakatan. Nah, kesepakatan itu kalau di sekolah ya kita menyebutnya tata tertib. Kalau di misalnya Baduy gitu ada kesepakatan namanya hukum adat seperti itu. Kalau di negara kesepakatan itu disebut dengan hukum. Hukum berupa peraturan, perundang-undangan dan lain sebagainya. Jadi adil tidak adil itu tergantung kesepakatan. Kesepakatannya seperti apa yang harus kita taati, kalau sesuai kesepakatan itulah keadilan. Sehingga keadilan ini adalah puncak daripada diberlakukannya hukum, diberlakukannya kesepakatan, sehingga kami mengangkat judul ini bahwa keadilan adalah pemenang dari pemberlakuan hukum, atau dengan kata lain sang winner pemenang dari hukum adalah keadilan mendapatkan mahkota, sehingga kami menyebutnya bahwa keadilan adalah mahkota dari hukum. Terima kasih presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu. Boleh Waalaikumsalam. ditutup.
Selanjutnya silakan dari Bapak Ibu yang lain, kelompok Ya, lain Pak. silakan Ayo, Bapak. menanggapi. Saya, Saya kelompok 2, Pak. Kelompok 2 siapa? Saya Bu Musafiatun. Yang angkat tangan dulu. Bu Tangannya diangkat, tangannya Musafiatun. diangkat. Saya Ayo, sudah angkat tangan. sudah Pak Soleh, Raihan. Pak Soleh mangke. Saya Pak Soleh sudah. mangke. Bapak Sofiatun. Monggo Bapak Saya Musafiatun. nggih, Bu. Nggih, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Muntamat dan teman-teman. Ini sangat menggelitik di pikiran saya. Singkat saja, Bu. Apakah sama antara keadilan dengan kebenaran, Bu Mun dan teman-teman? Apakah yang adil itu selalu benar dan apakah yang benar itu selalu adil? Ngoten. Boleh menjawab Ibu? Oke, terima kasih Pak Pri, monggo. Menurut saya keadilan tidak sama dengan kebenaran. Menurut saya. Jadi karena kecenderungan bahwa keadilan itu tadi kesimpulan dari kelompok kami itu adalah cenderung kesepakatan. Iya, kesepakatan. Itulah adil. Sama halnya ketika ada rumah tangga. Ketika ada seorang ibu yang karier, seorang laki-laki ayahnya justru mengurusi rumah tangga, selama ada kesepakatan, itu juga namanya juga adil. Ketika di dalam rumah, kemudian ada kesepakatan, di mana anak yang kecil uang sakunya lebih sedikit, di mana anak yang lebih besar uang sakunya lebih besar, asalkan itu sepakat, itulah adil. Selama ada kesepakatan, Jadi juga benar ya, Pak? Setuju. Setuju. Selama tidak ada kesepakatan, walaupun itu nominalnya sama, entah itu apa, akhirnya juga tidak akan dikatakan adil. Jadi adil kecenderungan saya adalah benar, yaitu kesepakatan. Selama sepakat, maka itulah adil. Sama halnya yang ada di sini, kita kok sepakat. Yang tidak hadir sama sekali selama kuliah 1 semester, sama sekali tidak mendapatkan nilai. Nah itu kalau kita memang sepakat, ya berarti itu adil. Tapi kalau belum ada kesepakatan, itu ditentukan, itulah yang tidak adil. Misalnya saja, selama 1 semester kok tidak mengikuti perkuliahan sama sekali tidak ikut. Tapi kalau kita memang sepakat, tidak masalah. Tapi kalau kita nggak sepakat, artinya deal kelompok kami, walaupun tadi banyak sekali kesepakatan, banyak sekali jenis-jenis keadilan yang jelas berkaitan dengan keadilan cenderung ke kesepakatan. Kemudian apakah yang menyatakan kebenaran itu mesti adil? Belum tentu. Kadang apa yang kita sampaikan itu tidak membuat adil. Contoh, seorang istri dikatakan, ambumu lo badek lah, urung adus ini nih. Mungkin kita menyampaikan kebenaran itu tidak adil karena iya itu tidak bukan haknya untuk kita sampaikan seperti itu. Jadi tidak harus menunjukkan kebenaran, atau kebenaran tidak bisa dikatakan itu suatu keadilan, tidak bisa. Kadang menutupi kebenaran itu bisa menjadi suatu keadilan juga. Kurang lebih seperti itu jawaban dari pribadi saya, mungkin tidak mewakili teman-teman, tapi yang jelas satu kelompok kami deal tentang keadilan itu adalah berupa kesepakatan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Pri. Mungkin saya bayi yang Pak Pri katakan tadi, apakah kebenaran itu sama dengan keadilan? Saya sepakat dengan Pak Pri bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran itu tidak selalu menjadikan keadilan. Seperti tadi bisa dikatakan dengan bahasa yang lain, selain mengatakan wah ambumu apa, ya kan? Dan dengan bahasa yang lain, kok parfummu ganti ya cinta. Bu Mun. Halo Bu Mun. Tadi mau menyampaikan. Tadi untuk menyampaikan antara Bu Mun sama Pak Pri tadi untuk yang masalah anak SD, anak SMP, dan anak SMA untuk masalah uang saku. Tadi dikatakan Bu Mun itu posisinya kalau anak kecil uang saku lebih kecil, kan gitu. Itu dikatakan adil. Tapi kalau Pak Pri tadi, kalau kita sepakat, itu semuanya dikatakan adil. Nah, ini kok ada dua perbedaan, kiranya yang lebih efektif yang mana? Karena kita pasti selama ini ketika kita punya anak yang berbeda-beda kelas, tapi emang rata-rata itu yang kita buat anak iri. Ada yang anak kecil hanya uang sakunya sekian, tapi yang besar kelihatannya banyak. Nah itu yang kita pakai yang mana itu?
Oh, Nggih. Bumun atau yang Pak Pri? Saya seperti itu, nggih, Pak. saya mewakili kelompok 4 nggih. Pak Pri, sekedap. Iya, iya. Pak Pri nggih. Iya. Pak Iya, Zuhair, iya. saya mewakili kelompok 4. Tadi dikatakan bahwa keadilan secara komutatif itu mengatakan bahwa seseorang diberikan tidak melihat jasa-jasanya, mau SD, SMP dikasih sama semua, dan komutatif. Dan yang dikatakan dengan Pak Supri tadi itu keadilan secara konvensional, jadi sesuai dengan hak-haknya, sesuai dengan jasa-jasanya. Jadi misal dia di SMP maka dikasih lebih tinggi daripada yang di SD seperti itu. Jadi keadilan itu kita melihatnya dari segi mana dulu gitu. Kalau dari segi komutatif tadi ya diberikan sama rata, kalau secara konvensional diberikan sesuai dengan haknya masing-masing. Ya, tapi kalau kesepakatan kita bersama Yang baik itu yang mana? kita cenderung kepada yang konvensional bahwa kita memberikan sesuai dengan hak-haknya dan semua itu sesuai dengan kesepakatan. Misalkan kita nukang kayak gitu, pasti kita kesepakatan. Kita mau dikasih berapa untuk tukang, untuk kena berapa itu kesepakatan. Kita punya anak SD mau saku berapa, SMP berapa itu juga kita hasil kesepakatan. Rak mungkin mau tua makso dikasih kamu cukup enggak cukup 5.000 untuk SMP, cukup enggak cukup 2.000 untuk SD misalkan seperti itu. Kita kesepakatan, kita ngomong-ngomong dulu, Dek, segini cukup enggak? Dek, kebutuhanmu apa saja? Seperti itu. Jadi kita semua bergerak itu berdasarkan kesepakatan. Demikian menurut Terima kasih kita. Bu Nur. Nggih. Betul Pak Zuhair. Jadi itu banyak sekali teori atau jenis-jenis keadilan. Nah, jenis-jenis keadilan itu tidak bermakna tanpa kesepakatan. Seperti sampaikan tadi, jadi ada yang komutatif, ada yang distributif, ada yang konvensional, itu semuanya kesepakatan. Jadi termasuk yang terakhir itu juga kesepakatan. Jadi seperti yang disampaikan Bu Mun tadi yang terakhir, bahwasanya ada perbaikan, keadilan dalam konsep perbaikan. Jadi selama ada perbaikan atas kesalahan itu bisa dikatakan adil, tapi berupa kesempatan juga. Jadi semua teori-teori tadi, apa yang disampaikan oleh Ari, teles menurut orang Jawa, jadi itu semuanya, Teles ya, Pak, ya? itu semuanya dari macam-macam teori itu semuanya berlaku, tapi harus dengan konsep sepakat. Sama halnya di Arab, kalau di situ sudah sepakat rakyat DPR-nya, kemudian rajanya sepakat bahwasanya mencuri potong tangan, kalau itu sepakat ya adil. Tapi kalau di Indonesia belum ada kesepakatan antara DPR, kemudian antara pemerintah, kemudian rakyatnya belum ada kesepakatan, maka juga tidak dikatakan tidak adil. Jadi semua teori-teori tersebut akan diaplikasikan dengan kesepakatan. Ada yang sepakat sama rata, ada yang sepakat berjenjang, ada yang sepakat. Yang penting teori-teori itu bisa dilaksanakan dengan kesepakatan terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Pri. Baik. Cukup ya, saya kira diskusinya tentang kesepakatan ini. Bu Erna kok angkat tangan kenapa, Bu? Cih, badhe nderek urun pendapat, Pak. Jangan terakhir, monggo. Terima kasih. Kalau menurut saya ini pendapat pribadi nggih Pak nggih. Kalau saya kok lebih cenderung kalau keadilan itu ya kebenaran gitu. Tapi kebenaran itu kan ada yang ideal, ada yang hakiki nggih Pak nggih. Kalau kebenaran hakiki itu milik Tuhan, kalau kebenaran yang ideal itu kan bisa diciptakan oleh manusia gitu nggih. Jadi kalau menurut saya ya kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu ya itulah keadilan gitu. Nanti kalau misalkan Pak Hakim sepakat, misalkan ada pencuri nggih Pak nggih, pencuri. Misalkan orang itu didakwa mencuri, tapi orang itu tidak mencuri. Nah, Pak Hakim sepakat kalau orang itu memang mencuri gitu berdasarkan analisisnya bukti Pak Hakim. Itu kan kesepakatan bukan berdasarkan fakta gitu nggih. Jadi begitu. Kalau menurut saya ya cenderung ya keadilan itu ya kebenaran, cuma kebenarannya ideal, bukan kebenaran yang hakiki. Dan terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Baik. Terima kasih Berna. Bapak Ibu, luar biasa. Dari diskusi tadi saya menangkap ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama, keadilan itu berkaitan dengan penilaian, gitu kan ya, menilai sebuah perbuatan, sebuah pendapat, sebuah apapun yang dilakukan manusia. Yang kedua, kata kuncinya adalah hak.
ya, kemudian proporsional, kemudian ada lagi adalah kesepakatan, gitu ya. Jadi dengan kata-kata kunci tadi saya bisa katakan bahwa keadilan itu adalah suatu penilaian yang diberikan kepada siapapun, ya, secara proporsional sesuai dengan haknya. Nah, ini berkaitan dengan hak kan? Berarti kalau begitu haknya seseorang itu kemudian proporsionalnya itu diatur dengan kesepakatan yang kemudian di dalam kesepakatan itu ada namanya hukum, gitu ya. Kesepakatan hukum itu kesepakatan sebetulnya, ya, karena hukum yang membuatkan ya manusia, disahkan oleh pemerintah. Ada juga hukum-hukum sosial yang masyarakat yang tidak disahkan pun juga berlaku sebagai hukum, seperti hukum adat dan lain-lain, itu juga bisa berlaku sebagai hukum. Normal. Gitu ya. Baik, masih ada waktu kah? Masih ya? Masih Pak. Terakhir, kelompok terakhir 5, masih ada toh? Kebaikan Pak. Ya Pak, kelompok 5. Enggak Bu. Ya. Suara saya terdengar Pak? Dengar, jelas Bu. Terdengar Ibu, terdengar. Kelompok 5, saya Bu Putri Lestari dan Bu Andriani sama Pak Fauzan. Tapi Pak Fauzan hari ini izin. Jadi saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan tentang tugas kami tentang hakikat kebaikan. Kebaikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kegunaan. Arti lainnya adalah kebaikan itu adalah sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Makna kebaikan dalam KBBI adalah sifat baik dan perbuatan baik. Kebaikan menurut ajaran Islam, Nabi Muhammad mengatakan bahwa kebaikan adalah penanda iman, dan siapapun yang tidak melakukan kebaikan maka tidak memiliki iman. Iman seseorang itu seperti gelombang yang mengalami fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Iman seseorang akan naik jika melakukan kebaikan dan akan turun jika melakukan kemaksiatan atau keburukan. Sebagai umat manusia, kita diharuskan untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Di antaranya saling tolong-menolong agar bermanfaat dalam lingkungan dan ranah ilmu yang sudah kita pelajari sesuai hadis Rasulullah, khairun linnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad atau Brani. Karena sesungguhnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, manfaatnya akan kembali kepada kita. Jika kita berbuat baik, seperti dalam surat Al-Isra ayat 7, jika kita berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatanmu, kamu datangkan orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka akan masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh kamu. Ini dalam surat Al-Isra ayat 7. Kemudian menurut Yeni Wahid, kebaikan itu adalah perilaku yang membawa dampak positif bagi orang lain, entah mereka yang ada di sekeliling kita ataupun masyarakat luas. Berbuat baik pada diri sendiri juga merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Artinya, kita bisa berguna bagi orang lain dan tidak membawa dampak negatif bagi orang lain. Semua orang pasti memiliki kebaikan di dalam dirinya. Tinggal orang tersebut mau apa tidak untuk selalu merawat, menyiram, dan menyuburkan sifat kebaikan itu, sehingga kebaikan itu akan selalu melekat dalam dan tumbuh subur dalam jiwanya. Orang yang baik adalah orang yang bisa membuat orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Seseorang yang melakukan kebaikan akan merasakan kepuasan batin dan merasakan kebahagiaan. Perasaan bahagia ini yang akan mengalirkan hormon serotonin dan dopamin dalam diri kita. Hormon dopamin dan serotonin ini, mengutip dari health.com, biasa dikenal sebagai happy hormones atau hormon yang memicu munculnya rasa bahagia di dalam diri kita. Bentuk kebaikan itu bermacam-macam. Kebaikan yang berupa materi maupun non-materi.
Yang berupa materi misalnya kita memberikan uang, barang, atau yang lainnya. Tapi tidak kalah pentingnya juga kebaikan yang berupa non-materi. Misalnya kita memberikan tenaga kita, waktu, doa-doa kita, perhatian kita, dan juga yang lainnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah pun dikatakan bahwa senyum kepada saudaramu itu sebuah kebaikan, karena dianggap itu adalah sedekah. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami, kelompok 5 tentang kebaikan. Monggo mungkin ada yang akan memberi masukan, kami dengan senang hati akan menerimanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan waktunya singkat. Ada yang memberikan tanggapan terhadap kebaikan. Sudah komplit saya kira dari Bu Puji tadi. Terima kasih Pak. Seperti siraman rohani ya Bu. Ya, jadi Ibu Bapak sebaiknya karena nanti ya ke depan kalau menulis sebuah definisi dari ilmu pengetahuan yang kita tekuni, karena lembaga kita ini adalah lembaga yang universal, maka tidak atau saya sarankan untuk tidak secara spesifik kepada agama tertentu, gitu ya. Jadi yang universal yang diambil. Kecuali kalau kita ini kuliahnya di UIN misalkan gitu ya, pasti seluruh definisinya adalah yang keagama, gitu Bu ya. Tapi tidak apa-apa. Tadi mungkin ada beberapa yang bisa dianggap universal, ya. Selain yang kitab suci ya, itu kan ada pendapat-pendapat Muslim misalkan gitu ya. Mungkin 1-2 ditambah pendapat yang non Muslim atau yang dari agama lain, ya. Agama apa sajalah. Saya kira kebaikan itu semuanya ada pada semua agama. Pastikan tadi jelas kebaikan itu mengarah kepada sifat positif ya. Jadi yang membuat kita kadang-kadang kita perlu memberikan kebaikan atau kita memberikan keikhlasan. Keikhlasan, Pak. Mengapa? Ya, kebaikan yang didasari oleh keikhlasan, Pak. Kalau kita ikhlas sudah ya enggak baik. Ya belum tentu, Bu. Belum tentu. Kalau ikhlas mesti baik, Bu. Ya kan? Kalau baik belum tentu ikhlas. Ya, benar sekali. Ya, jadi ikhlas dan baik. Jadi kalau ikhlas itu kalau kita di dalam sisi agama ya, ikhlas itu kan tentu baik. Tapi baik belum tentu ikhlas. Kita berbuat baik kepada orang lain, belum tentu kita ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas pasti baik. Gitu ya. Misalkan sudah melakukan kebaikan terus-menerus tapi disalahgunakan gitu gimana, Pak? Ya, itu kan dari pihak yang, jadi ada beberapa kebaikan yang mungkin menyebabkan tidak baik kan, tidak positif kan, bisa jadi ya, semacam misalkan ibu membuat kebaikan tapi terlalu baik, misalkan ibu terlalu memanjakan anak dengan seluruh permintaannya diberi, seluruh keinginannya dipenuhi, kadang-kadang anak itu menjadi manja, kemudian jadi terbiasa, tidak pernah merasakan kesusahan dan lain-lain. Itu kan juga menjadi tidak baik, dan tentu kebaikannya menjadi disalahgunakan. Selainnya begitu. Berarti orang melakukan kebaikan harus ada batasannya ya, Pak ya. Tidak boleh. Ya, pasti kebaikan itu tidak boleh melanggar hak orang lain, tidak boleh melanggar hak dirinya sendiri. Kalau dia melanggar kepentingan dirinya malah justru tidak baik. Oh gitu. Tidak adil. Ya, tidak adil itu. Tidak adil terhadap dirinya. Baik kepada orang lain, tapi gitu, kepada anak sendiri tidak dilupakan. Sakit tidak boleh. Oh gitu. Gitu ya. Pak Nyuwun Sewu, kata-kata kita membahas tentang kebaikan yang harus didasari dengan keikhlasan gitu nggih. Iya. Untuk ikhlas itu kan itu hubungan kita dengan Tuhan gitu ya, dengan yang menciptakan kita. Yang tahu kan hanya kita dengan Tuhan kita. Sementara orang lain kan tidak tahu dia ikhlas atau tidak. Kita hanya bisa melihat orang lain itu
dia melakukan kebaikan begitu. Jadi kita tidak bisa menilai atau menghakimi orang itu ikhlas atau tidak, karena ikhlas itu hanya hati dia dengan Tuhannya. Jadi kalau menurut saya, ya kita bisa menilai orang baik itu dari tindakannya saja. Untuk ikhlas itu ukuran dia sendiri dengan Tuhannya, begitu kalau Betul, menurut saya. betul sekali. Jadi ikhlas itu hubungan kita dengan Tuhan, kebaikan itu berhubungan dengan Manusia. Sesama. Yeah. Tetapi kebaikan juga bisa berhubungan dengan Tuhan ya Bu. Ya. Bisa juga. Yeah. Kalau kita dikatakan baik kepada Tuhan, ya tentu kan kita mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, gitu kan? Ya. Itu berarti baik. Baik Ibu, Bapak semuanya, ini waktunya sudah habis, jadi mohon maaf. Diskusinya kelompok 5 ini yang terakhir kurang banyak ya. Maksimal. Boleh nanti dilanjut lain kali ya. Tapi tidak apa-apa Pak, kita hanya berdua kok Pak. Baik. Luar biasa hari ini. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Pak. Saya akhiri hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Pri. Absennya gimana Pak Pri? Absen di Sepada. Om Soleh di Sepada. Ya, terima kasih Sepada, Kang Pri dan semuanya. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Salam. Ini absennya. Absennya yang putih nggih. Di Sepada, Bos. Di Sepada. Absennya di Sepada berarti. Iya. Sepada kok aneh ya, nggak muncul mapelnya, paling sedih hubungannya dengan Sepada ini. Halo. Jadi kalau kesimpulannya, kalau nanti putra putri ini jenengan kok mengalami trouble, Mukanya neng attendance apa kuwi lho. Attendance. Neng ana tanggal 8 Oktober. 8 Oktober. Di aplikasi seperti ini juga bisa trouble, artinya. Ana tanggale, milih sing ana tanggale 8, 10 8 Oktober. Benar lucu. Nek kula kok dereng enten nggih. Saya tak buka Sepada dulu lah saya, ya Allah. Absen saya kok Buka, yuk. Nur. Duit. Benar lucu. Lagi Absen saya kok di Sepada enggak ada lagi ya. 8 Oktober terus mbok klik apa mau present Di atas sendiri. Absennya Buku present goleki present PRESENT Attendance. Saya itu attendance. ini pertemuan kedua tuh ini. oh klik submission ono Oh, tidak bisa itu tanggal 8-nya belum aku marake wis tak klik kok Berarti beda orang beda, saya sudah keluar. sing ono 8 Oktober terus ono SUB apa mau Tidak bisa Ibu, itu tanggal 8-nya belum kok. SUB mission apa mau Ya enggak ada submit attendance tuh enggak ada. Tanggal 8 kok belum ya harusnya tanggal 8 keluar dulu. Ada. Jenengan absennya wis masih ada, topik Pak. siji filsafat Ya, berarti itu belum bisa. nah bar kuwi Apa ini tadi Mas benar. Ini enggak bisa karena tanggal 8 enggak muncul. Ayo ini nah nek bar kuwi ning attendance sing muncul. dhewe attendance sing dibare sirahe menungso iki attendance nah bar attendance diklik Enggak bisa absen. Kalau yang di share screen tuh enggak Uri, bisa. Siapa ini punya siapa yang nggak bisa ini? Uri. Milik saya Yo, belum yo, Pak. Supri. Wah, Bu ya Tama ya. foto Tanggal 8. Ibu keluar di refresh tuh Bu, coba Ya, Bu. di refresh dulu. Kemeringat Metu dulu sih, ya. tadi bukanya wes anu. Keluar dulu. Buka lagi nanti. Ya wong kuwi tulisane present. Loh itu kan tanggal 1. Ya enggak bisa tanggal 8-nya belum kok. Tanggal 8-nya Keluar aja, keluar enggak bisa. kan dari jam 1 sampai jam 2.40 ya. Itu harus keluar itu. Aku Keluar cek kok temen. Keluar aja Bu.
keluar aja. Tadi mukanya durung keluar sih. Ya jangan gitu, keluar aja. Tutup. Keluar dulu. Ini. Ya, tanggal Enggak, 8-nya, Ibu, Mbak. itu tanggal 8, sayang. Ya tanggal 8 Keluar itu nanti karena muncul enggak sendiri. keluar. Keluar aja sih. Keluar nanti itu keluar harus sayang. keluar. Namanya yang keluar Nanti ini. muncul lagi. Keluar sih. Betul, lock out dulu. Tapi milik saya kok nggak ada tulisan present ya. Ada. Ya lock out Submit, dulu, Pak. Pak. Submit. Nah, Submit. itu baru masuk. Adanya attendance Submit. apa ini? Submit. Pak Juair, submit Pak Juair. Jajal jenengan Submit share screen, jajal attendance. jenengan share screen. Bunggune piye meh dibalik Masuk, iya. Kedap tasare. Nanti Masuk. Bapak Enggak dulu. bisa dong. Mbak Bun Muntamah Tama dulu. share screen kok. Mbak Muntamah dulu ini. Gantian say. Ya, 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 gantian ya. saya, Mbak Muntamah. Ya, baru keluar sama kok ini masuk. milik saya itu. Oh itu. Ya, Ini apa? bisa tanda tanya Ya sudah say. kelewat jadinya enggak Hore, Eh, masih Bun belum Tama bisa. belum. gitu. Jadi nanti biar diabsenkan sendiri sama. Iya. Alah nyatane wis mangkat untuk ilmu ra apa-apa. Ora, Absen sing ra jelas penting. mau katanya mlebu ra mlebu Penting ra lulus. kabeh. Wah, wis penting lulus say. Berarti absennya sudah nggak bisa ini. Ora apa-apa. Sudah dua. Ora ngaruh. Penting Ini lulus. Sekarang 246 jadi enggak. Iki Bu Nur, penting lho Bu Nur. Biasanya kan tidak absen di sini. Oh, ndak apa-apa. Tadi ya wis komen ra apa-apa Pak Juwer. Dosennya wis ngerti, tenang bae ra apa-apa. Bijine wis Daftar jadi. hadirku kok urung. Daftar hadirku kok Aku juga nggak bisa absen kok, sudah lewat jamnya Enggak ternyata. apa-apa. Iya, iya, Dosennya durasinya menapil. ada. Besok lagi absen di Masa absen awal. loro-lorone